warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Untuk pertemuan kali ini, kita masih tetap membahas tentang tes untuk persiapan guru PPPK tahun 2021. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk klik like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jika Bapak Ibu subscribe, maka ini akan membantu kelangsungan channel Education and Sport ini. Jadi saya mohon agar Bapak Ibu mau mengklik like and subscribe-nya. Kepada yang sudah mengklik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada yang belum, saya harapkan mudah-mudahan semoga cepat mengkliknya. Oke Bapak Ibu, kita masih tetap membahas tentang kompetensi teknis guru pada bagian ke-7. Baru setelah dikira sudah selesai masalah teknis guru, baru kita melanjutkan ke materi lainnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk soal yang pertama, saya bacakan soalnya. Soal hendaknya mampu mengelompokkan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Hal ini dapat dilihat dari reliabilitas soal, daya pembeda soal, tingkat kesulitan soal, dan validitas soal. Kita langsung aja kita bahas. Nah, untuk memperoleh alat evaluasi yang baik, salah satunya butir soal tersebut mempunyai daya pembeda yang baik. Maksudnya, sebuah butir soal mempunyai kemampuan untuk membedakan antara siswa yang mengetahui jawabannya dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal-soal tersebut dengan benar atau salah. Jadi, sesuai dengan pilihan ini, maka isiannya yang tepat adalah soal ini dapat dilihat dari daya pembeda soal atau isiannya yang B. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Salah satu komunikasi dengan media TIK berupa komunikasi audio visual melalui video conference dapat dilakukan melalui layanan A. Dropbox, B. Skype, C. Google Drive, D. Yahoo Mail. Kita lihat pembahasannya. Media TIK berupa komunikasi audio visual melalui video conference dapat melalui media yang terkoneksi dengan internet, misalnya Skype, Google Hangout, Puzzle, Zoom, As, dan lain-lain. Berarti yang tepat isiannya untuk nomor ini, soal ini adalah ya, ini salah satu soalnya ya, melalui salah satu komunikasi dengan media TIK melalui komunikasi audio visual. Nah, berarti media TIK berupa komunikasi audio visual melalui video conference dapat melalui media yang terkoneksi dengan internet. Misalnya, karena di sini pilihannya ada ini ya, kemudian ada Google Drive. Berarti yang cocok adalah yang B, kayak yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, isiannya yang B, yang Skype ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Guru perlu memberikan pemahaman tentang kelemahan suatu media alat peraga agar tidak mengalami kegagalan pembelajaran. Cara yang tidak tepat dilakukan guru dalam memberikan pemahaman tersebut adalah A. Hanya menggunakan media alat peraga yang dibuat secara sempurna oleh pabrik khususnya pembuat alat peraga. B. Memberikan pemahaman jika hasil yang diperoleh oleh siswa ketika bereksplorasi dengan media tersebut berbeda-beda. C. Menjelaskan bahwa media tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin dibuat secara sempurna. D. Menjelaskan bahwa siswa harus mendapatkan hasil yang sebisa mungkin mendekati sempurna. Kita langsung bahas. Suatu media pembelajaran, terutama alat peraga, jika digunakan dapat menghasilkan kegagalan dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal yang konkret tidak tercapai. Alat peraga yang digunakan hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilai-nilai yang menunjang konsep-konsep dalam matematika. Alat peraga tidak disajikan pada saat yang tepat. Alat peraga tersebut memboroskan waktu. Alat peraga diberikan pada anak yang sebenarnya tidak memerlukan, dan alat peraga tidak menarik dan mempersulit konsep yang dipelajari. Meskipun penggunaan alat peraga tersebut dapat menemui kegagalan dalam penggunaannya, guru tidak selayaknya menggunakan media yang dibuat dari pabrikan saja. Berarti pilihan yang sesuai adalah yang B. Memberikan pemahaman jika hasil yang diperoleh siswa ketika bereksplorasi dengan media tersebut berbeda-beda. Berarti isian yang tepat adalah yang B. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Perbedaan pokok antara PTK dari Kurt Lewin dan Chemis dan McTaggart adalah A. Pada model Chemis dan McTaggart, tindakan atau acting dan pengamatan atau observing bersamaan. B. Pada model Kurt Lewis, siklus dilakukan terus-menerus tidak terbatas. C. Pada model Chemis dan McTaggart, siklus maksimal dilakukan 4 kali. Pada model Kurt Lewin, bisa dimulai dari tindakan atau acting. Kita langsung lihat pembahasannya. Model penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Kurt Lewin, dalam satu siklus pada penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan atau planning, yang keduanya aksi atau tindakan atau acting, yang tiga observasi atau observing, yang keempat refleksi ya atau reflecting. Sedangkan model PTK menurut Chemis dan McTaggart meliputi 1. Perencanaan ya, 1. Perencanaan atau plan, 2. Pelaksanaan dan pengamatan, act and observer, dan yang ketiganya refleksi. Oke, berarti ini pertanyaan atas perbedaan pokok antara PTK dari Kurt Lewin dan kita lihat isiannya ya. Ternyata isiannya yang tepat adalah yang A. Pada model Chemis dan McTaggart, tindakan, acting, dan pengamatan observing bersamaan. Berarti yang tepat isiannya yang A. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam laporan PTK terkait dengan prinsip pelaksanaan PTK adalah A. Tidak melampirkan izin kegiatan penelitian, B. Tidak melaporkan statistik deskriptif nilai prestasi, C.
tidak melaporkan foto kegiatan PTK. D. Tidak melaporkan perbaikan dan tindakan yang dihasilkan PTK. Kita langsung aja pembahasannya. Laporan PTK merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti, baik kepada diri sendiri maupun kepada atasan atau kolega atau teman sejawat. Oke. Lebih dari itu, laporan PTK digunakan untuk mengimplementasikan hasil penelitian tersebut dalam proses pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlu kiranya peneliti melaporkan perbaikan apa saja yang dilakukan dan keberhasilan tindakan yang telah dihasilkan. Berarti yang sesuai dengan pembahasan adalah yang D. Tidak melaporkan, yang D ya, tidak melaporkan perbaikan tindakan yang dihasilkan PTK. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan mengintegrasikan diri. Kita lihat pembahasannya, apa yang dimaksud dengan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Berarti istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang B ya, yang B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Agak panjang soalnya nih. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita lihat aja penjelasannya. Kita lihat penjelasan tingkatan-tingkatan kognitif. Kodenya C1. C1 adalah mengingat ya. C1 adalah mengingat. Kata kerja operasionalnya di sini menyebutkan menghafal, mengetahui, menuliskan, memberi label. Itu C1 ya, atau mengingat. Kemudian yang C2 yaitu memahami. Kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Itu kategori memahami ya, Bapak Ibu ya. Sekarang C3 atau menerapkan. Kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Ya, itu kata kerja operasional untuk menerapkan. Sekarang yang C4-nya. C4 menganalisis ya. Kata kerja operasionalnya memilih, menata, menyeleksi,
diagnosis, mengedit, menguraikan. C5, maaf, mengevaluasi. Kata kerja operasionalnya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Sekarang C6, ini ada hubungannya dengan iya. Apa C6 ini? C6 atau mencipta ya, ininya mencipta. Kata operasionalnya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun ya. Kata kerja operasional membuat termasuk kata kerja kognitif C6, mencipta ya, membuat, mencipta. Membuat sama dengan mencipta. Berarti untuk soal ini yang tepat adalah yang ya, membuat produk karya seni dari tanaman pandan. Berarti yang tepat adalah yang Kita lanjut lagi. Cukup panjang juga soalnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP atau RPP ya Bapak Ibu, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras yang berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jadi, kita lihat apa pembahasannya. Ya, kita lihat unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD. Apa itu ABCD? Yang A, audien. Audien ini kalau di sini kan murid berarti peserta didik atau siswa ya. Peserta didik atau siswa. Kita lihat di sini di yang A siswa ada. Yang B ada juga ya. Yang B ada. Yang C ada ya. Yang C ada. Oke, semuanya pasti ada. Yang E, yang D maaf, yang D tak ada siswa, otomatis ini sudah salah ya. Sudah salah, yang D sudah salah karena siswanya salah satu tidak ada. Siswa tidak ada. Kita lihat yang E, ada siswanya? Tidak ada juga. Kalau tidak ada berarti yang E salah juga ya. Kemudian yang B, behavior atau perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Berarti yang behavior ini kemampuan siswa setelah pelaksanaan pembelajaran ya. Kita lihat di sini kemampuan siswa ya, setelah melaksanakan proses belajar melalui praktik. Nah, itu berarti ini yang B ya. Ini yang B berarti ini B. Yang A-nya siswa tadi ya. Yang A-nya siswa. Oke. Yang ini ada juga ya, yang A siswa. Setelah melaksanakan proses belajar mengajar
Diskusi, oke, berarti ini yang B ya. Ada juga nih di yang ini, ada juga B ya, behaviornya. Kemudian kita lihat lagi yang C-nya lagi. Apa C ini? C, siswa, oh ini ya, kondisi, condition atau kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian ya. Berarti kondisi. Yang D, degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Oke. Kita lihat ya. Yang tadi yang ini B ada ya. Yang B ini ada tadi ya, yang pilihan pertama tadi ya. Otomatis yang di B pun ini ada juga. Oke. Yang A siswa ya. Ada juga. Ini ada di ini ada ya. Oke. Yang D, yang E itu sudah salah ya. Ini sudah salah, sudah tidak ada pilihan. Sekarang yang C, siswa ini A. Ada A ya. A-nya ada. Audiennya ada siswa. Menjelaskan kondisi operasi perangkat kelas. Oh ini di sininya kurang tepat ya. Berarti yang ini. Oke, ada dua pilihan yaitu yang A dan B. Kemudian siswa dapat melihat kondisi operasional sistem komponen perangkat keras tanpa berupa komponen input, output. Sedangkan di sini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Dapat menjelaskan kondisi. Ya, ini berarti kondisi apa? C ya. Kondisi C berarti yang ini C. Oke. Ada di sini kondisi, ada ini C ya. Ada ini C. Yang membedakan A dan B adalah yang D-nya adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku ya di sini, dan komponen perangkat secara benar ya. Secara benar berarti di sini ini D-nya ya. Bukan, kalau di sini yang A nih ada proses dan outputnya. Ini tidak termasuk ke hasil ya. Tidak termasuk ke hasil keberhasilan peserta didik. Berarti yang isian yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Kita lihat pembahasannya. Apa itu fakta? Fakta apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Itu fakta ya. Konsep adalah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal atau mengklasifikasikan. Yaitu konsep. Sekarang kita lihat lagi. Fakta, konsep, kemudian prosedur apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Prinsip, prinsip. Prinsip apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep atau sebab akibat. Keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu sehingga atau terhadap suatu kejadian
aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, tujuan pembelajaran yang diminta, siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis materi berupa konsep otomatis. Apa tadi isiannya kalau konsep? Ya, berarti konsep isiannya ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, C. Kontekstual. Ya, kita lihat pembahasannya. Model-model pembelajaran dan karakteristiknya seperti kooperatif. Apa itu kooperatif? Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Itu kooperatif ya. Sekarang ada lagi. Yang kedua adalah problem solving. Merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Kemudian yang ketiga, inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Yang keempat, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang kelima, konstekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada kehidupan sehari-hari, berarti yang cocok adalah yang kontekstual ya. Kontekstual isiannya, yang tepat adalah yang Oke Bapak Ibu. Oke, jadi itulah soal terakhir yang cukup panjang. Soal terakhir, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu masalah model-model pembelajaran. Saya hanya mengingatkan aja, merefresh kembali. Nah Bapak Ibu, untuk soal-soal yang ke-7 ini, ke-6 sudah selesai. Jadi sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal-soal selanjutnya. Sekali lagi, yang sudah klik like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum mudah-mudahan secepatnya mengklik like dan subscribe-nya, karena sekali lagi like dan subscribe-nya itu gratis, tidak bayar. Sehingga kalau Bapak Ibu subscribe,
ini akan berguna bagi channel Education and Support ini untuk kelangsungannya. Oke, dan jika Bapak Ibu merasa video ini berguna bagi Bapak Ibu, bagi tetangga, bagi teman, silahkan bagikan video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, atas like dan subscribe-nya. Saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas mengenai soal-soal tentang teknis ya, kompetensi teknis untuk guru, karena masih banyak yang harus kita pelajari. Jadi tunggu aja di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.